Lebih tepatnya sih sebenarnya kalau mereka menekankan apa sih kerugian murid-murid gitu. Yang paling jelas adalah dampak yang paling kita lihat adalah nggak ada guru. Artinya kan beda lah ketika relawan yang mengajar dengan yang kan juga kita pernah lihat di Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi dari tadi siang hari ini sampai sekarang masih diperiksa di BAP itu masih ada 3 orang tua murid yang di BAP dan belum selesai, mungkin sampai jam 10-11 malam ini belum selesai karena banyak sekali materi yang ditanyakan. Tapi 2 sudah selesai, 1 sukarelawan yang ngajar Bang Dev, yang 1 lagi adalah salah satu orang tua murid Bang Indro ya. Jadi memang pertanyaannya banyak karena yang ditanya adalah sejauh mana anak-anak ini menjadi korban dari kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Depok dan jajarannya. Jadi sejauh mana anak-anak ini menjadi korban. Pertama, aspek mentalnya ditanya. Kedua, apakah anak mengalami stres atau depresi. Yang ketiga, apakah anak-anak ini kemudian semangat belajar atau tidak, atau turun. Dan yang keempat adalah apakah anak-anak ini punya niat lagi belajar dan nilainya bagaimana, itu juga ditanya juga oleh penyidik. Apakah punya dampak terhadap anak-anak. Nah, jawaban dari orang tua tentu saja dampaknya ada, karena ada anak yang sampai menangis, kemudian juga traumatis juga ada. Jadi ini yang dijawab oleh orang tua murid. Dan tadi juga kami itu berdiskusi dengan pimpinan penyidik PPA mengenai apakah perlu konseling psikologis terhadap anak-anak. Jawabannya memang harus, karena dibutuhkan dalam penyidikan ya. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Psikologi UI, Pak Bagus Takwin. Tadi saya sudah ngobrol sama beliau ya udah oke. Nanti anak-anak nanti akan dibawa kemari dulu, mungkin Rabu atau Jumat akan dibawa kemari, tunggu jadwal, dibawa kemari untuk di konseling dulu di sini. Setelah itu dibikinkan surat untuk asesmen di Fakultas Psikologi UI. Nanti disiapkan ininya, administrasinya. Mungkin bisa dibangun, Silakan. Sebagai tenaga pengajar gitu, kondisi di lapangan sebenarnya kan kondisi anak-anak untuk psikologinya terutama. Kondisi waktu kita masuk itu kan berarti mulai masuk ke area lingkungan sekolah tuh hari Senin 14 November ya. Kalau aktif mengajarnya di tanggal 15 dan masih terus. Artinya ya pertama mereka kayak semacam kaget lah, karena kehadirannya bukan guru tapi relawan. Tapi berangsur-angsur ke sini ya, kalau bicara bagaimana mereka bersosialisasi cepat, berurusan dengan relawan itu cepat, komunikasinya juga bagus. Tapi kalau misalnya terus ada hal-hal yang kesedihan atau murung atau segala macam di momen-momen tertentu tidak ketemu, Itu yang disampaikan kepada penyidik juga Bang. ya itu juga disampaikan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Kurang lebih kalau ke saya sendiri 15 sampai 30 terkait dengan kondisi anak. ya, karena relawan ya, terkait kondisi apa yang dilihat ketika 14 sampai akhirnya masa relawan. Mungkin dari Orang tua murid. untuk kondisi anak-anak sekarang, dari yang sebelumnya ketika mulai tidak bisa belajar dan saat ini sudah mulai, kondisi seperti apa Bang, perkembangannya Bang? semenjak 14 Desember ya, semenjak pengumuman dari wali kota dan wali kota statement itu kan, ya kalau kondisi berangsur agak membaik, tapi sebelum itu memang kondisinya pada drop semua banyak. Berarti membaik seiring dengan dimulainya kembali KBM ya Bang? Karena ada harapan guru udah masuk, gitu. Sebagian ya, walaupun belum sepenuhnya masuk, tapi sebagian sudah masuk. Tidak sebesar Berarti kan udah mulai semester baru, berarti guru-guru udah beberapa udah yang masuk Bang sekarang. Terakhir kemarin sih baru 6. Kemarin itu kapan Bang? Sebelum pembagian rapot, setelah ujian kan ada remedial. Setelah remedial itu terus beberapa hari kemudian ada 6 guru yang masuk. Di tanggal berapa itu? Saya kurang Desember lah, tapi saya lupa tanggalnya. Berarti belum sepenuhnya efektif KBM ya Bang ya? Setelah dari yang di alasan ditunda itu Bang? Belum, jadi belum dikembalikan 100% seperti awal, belum. Jadi masih terpecah. Jadi masih terpecah di PC 3 dan PC 5 gitu. Jadi statementnya dari wali kota pun masih, menurut saya masih ambigu gitu. Seperti itu. Jadi terkait apa tuh?
Ya terkait masih ada, jadi kasarnya yang mau sekolah di PC 5 silahkan, PC 3 silahkan, PC 1 silahkan. Harusnya kan dikembalikan lagi semua ke awal gitu. Harapan orang tua seperti itu, biar apa kan ada murid-murid juga yang kangen sama temennya gitu kan. Alasannya adalah mereka rindu sama temennya untuk berkumpul kembali, gitu aja gitu. Yang ditekankan kepada penyidik hari ini apa sih Bang yang disampaikan sebagai orang tua? Lebih tepatnya sih sebenarnya kalau mereka menekankan apa sih kerugian murid-murid gitu. Yang paling jelas adalah dampak yang paling kita lihat adalah nggak ada guru. Artinya kan beda lah ketika relawan yang mengajar dengan yang kan juga kita pernah lihat di video-video itu bahwa ada murid-murid yang nangisin gurunya gitu. Seperti itu. Jadi lebih dampak kerugian adalah tidak hadiran guru itu membawa dampak besar buat murid-murid. Bang, kembali kalau misalkan lihat di lapangan, untuk saat ini guru-guru yang mengisi itu untuk di kelas berapa aja sih? Kalau yang saat ini yang terakhir saya lihat sih itu ada di kelas 2, kelas 4, terus juga ada di kelas 6 gitu, terus juga ada di kelas 3, ada juga kelas 3. Tapi tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ada guru-gurunya? Atau Enggak semua, Masih karena kan berapa? masih terpecah. Masih terpecah itu ya? Murid Oke. itu masih terpecah. Nah untuk yang kelas yang tidak ada guru atau pelajarannya itu seperti apa? Di lapangan kondisinya Pak? Apakah ada guru juga yang merangkap jabatan untuk mengajar atau sudah Pak? Ya kalau untuk murid yang nggak ada gurunya, sebenarnya kalau kemarin itu guru datang itu pas ujian aja kan. Saat ujian aja guru datang itu. Jadi pas setelah ujian pun guru balik lagi ke PC 3, PC 5. Gitu. Jadi anak-anak mau nggak mau juga harus mengikuti ya Pak ya Pak dengan kondisi yang Yang seperti itu. dengan Iya, jadi anak-anak pun jadi ada harapan gurunya kembali ternyata tidak terpenuhi. Sebenarnya itu lebih besar gitu. Banyak anak-anak yang nggak berharap bahwa gurunya kembali ternyata enggak. Jadi guru kembali tapi nggak kembali. Kembali tidak penuh. Apakah Jadi- ada pertemuan Pak nantinya sama Pemkot atau Pemkot ada dengar nggak ada yang ingin mengunjungi SDN Cinasan? Semenjak tanggal 11 ketika kita mau dikosongkan, mau dimusnahkan, kan kita minta pertemuan. Sampai detik ini surat itu belum dibalas. bahkan termasuk setelah adanya Promosi. pengumuman penundaan itu tetap tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan. Yang diharapkan dari pihak orang tua itu sebenarnya apa sih, Mas? Lihat kayak begini gitu. Ya kalau kita harapan terbesar kita ya jangan digusur. Tapi kalau misalkan itu ya relokasi satu tempat. Tidak dipecah-pecah. Dan dipulihkan sepenuhnya ya Bang. Dipulihkan sepenuhnya. Jadi biar murid-murid itu yang bersahabat tuh tidak bisa-bisa. Dengan guru-gurunya juga ya. Betul. Siap. Bang, satu lagi terkait tanggapan dari Pak Wali Kota mungkin melihat hal ini, meminta untuk Pak Wali Kota, mana ada ditanggapin? Nggak pernah dia nanggapin yang begini-begini kan. Pas ketakutan aja mungkin dia nanggapinnya kan, murid tunda. Tapi tunda juga bukan solusi. Kalau mau solusi, selesai, ya kembalilah SDN itu kan. Ya kan, itu baru solusi kan. Tapi ini persoalan pidana, bukan persoalan perdata yang penuh solusi kan, begitu kan. Kalau perdata kan solusi juga beres. Kalau pidana sudah terjadi ya kita juga pelapor juga nggak berani juga mau ngapa-ngapain. Sudah terjadi. Kalau orang diputusin pacar masih bisa balikan, tapi kalau ini nggak bisa. Soalnya ini perkara pidana, bukan perkara pacaran. Gitu. Oke, berarti untuk agenda selanjutnya berarti apa? Nah, agenda selanjutnya nanti ada beberapa, karena permintaan kan paling nggak ada beberapa wali murid ya. Jadi ini baru 3, nanti perlu 5 lagi. Habis itu perlu murid-murid yang memang harus dilihat dia punya kondisi psikologis. Habis itu nanti ada surat dari PPA kepada lembaga psikologi yang terapal yang bisa melihat anak secara asesmen dan konseling. Dari situ nanti dinilai tingkat kerusakan atau gangguan kesehatan mental anak. Setelah itu disampaikan kemari, sini selesai, udah dapat datanya, baru mulai menelusuri jejak-jejak pekerjaan wali kota yang kemarin itu apa aja. Jadi jejak itu mulai diteliti dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari kadisdiknya, dari kasatpol pp-nya, sampai kepada sekda dan jajarannya, baru kepada Pak Wali Kota. Jadi agak panjang nih ceritanya. Ya tapi inilah yang namanya persoalan pidana kan, seringkali panjang. Kayak kasus Sambo aja kan panjang sampai sekarang nggak kelar-kelar. Sama juga nih nanti panjang gitu ya.